Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, apa kabar? Kita dapat kembali bertemu dalam renungan persekutuan doa online pada sore hari ini. Dan mari sama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, bila kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang buka setiap hati kami Tuhan, untuk kami dapat menangkap isi hati-Mu, kerinduan-Mu atas setiap kehidupan kami. Bukalah setiap rahasia firman-Mu ya Roh Kudus, dan Engkau mampukan kami untuk kami dapat mengerti serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, kembali kita akan sama-sama belajar ya. Kalau dalam persekutuan doa Sabtu ini kita membahas dari kitab Mazmur ya. Sabtu yang lalu kita bahas tentang Mazmur 15 ya, di mana kita melihat tentang siapa yang boleh datang kepada Tuhan ya. Tentang bagaimana kehidupan kita sebagai terang dunia, sebagai anak Tuhan, tentang bagaimana pemazmur ya menunjukkan sifat-sifat karakter-karakter dari seorang anak Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu di Mazmur pasal 16, pemazmur kembali memberikan satu gambaran ya tentang orang saleh ya. Dalam kehidupan umat percaya, umat Tuhan, kita perlu dikatakan menampilkan pribadi kita sebagai terang dunia ya. Salah satunya adalah bagaimana dalam bahasa pemazmur ini yaitu menjadi orang saleh ya. Tentu bukan dengan kekuatan atau kemampuan kita sendiri sehingga kita menjadi orang yang kaku, orang yang tidak bergaul, orang yang tidak mau berinteraksi dengan sesama, tetapi justru seperti yang dikatakan Tuhan tentang Nuh ya, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari. Sehingga yang tampil ya, yang kelihatan adalah karakter Kristus dalam kehidupan kita ya. Kita baca Mazmur pasal 16 mulai dari ayat 1. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curuhan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagiku warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, sebab Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Berbahagia setiap kita membaca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita baca secara keseluruhan dari Mazmur 16 ini, kita melihat bagaimana kebahagiaan orang yang berada di dalam Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan ya. Dan di ayat 7 ya, kita lihat di pertengahan dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam hari hati nuraniku mengajari aku. Ya, karenanya tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah hati nurani yang mengajari ya. Hati nurani yang mengajari. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu,
Mengapa ini sangat penting ya? Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti firman Tuhan di kebaktian minggu yang lalu, bagaimana saya juga membahas tentang membangun dengan hati nurani yang bersih. Dalam pengertian kata Bapak Ibu, nurani ini juga berasal dari satu kata nur, yaitu terang, cahaya, yaitu cahaya yang ada dalam kehidupan manusia, cahaya yang ada begitu dalam, di sisi yang terdalam dalam kehidupan manusia, yang itu menuntun setiap kehidupan manusia. Kalau saya boleh katakan, ini juga adalah roh Tuhan, ya, roh yang memimpin, ya, pelita bagi kehidupan manusia, roh yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, itu menjadi penuntun, pemimpin. Untuk apa? Untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, di sini ini kuncinya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi dalam hati kita itu akan tampak di luar. Kalau kita ikut pada tuntunan Tuhan, hati nurani kita dikatakan itu juga akan menuntun kehidupan kita, sehingga kita bisa dikatakan berbuat ya hal-hal yang baik, ya. Di ayat 1 dikatakan, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bukan berarti kemudian Tuhan itu menjaga kita itu seperti satpam, ya. Kemudian kita juga lapor kepada Tuhan seperti satpam. Tuhan jaga aku, Tuhan jaga ini, jaga itu, ya. Kita ibaratkan Tuhan seperti satpam, ya. Lalu kemudian kita pertanyakan, apa kemudian ada orang-orang Kristen, orang-orang baik yang justru mengalami bencana, ya. Tidak berapa lama kita mendengar kabar bencana dari saudara-saudara kita, ya, di Jonggolsari, di mana mereka ada yang menjadi korban dari tanah longsor. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mendoakan, ya. Kadang kita bertanya, kenapa orang Kristen juga tidak luput dari hal seperti ini, ya. Kalau Tuhan menjaga, kenapa ini seperti ini terjadi, ya. Kita patut merenungkan, kita patut menyadari bahwa bukan penjagaan semacam itu saja yang ada di dalam Tuhan, ya. Tuhan menjaga kita salah satunya lewat hati nurani yang mengajari kita, Bapak Ibu. Hati nurani yang mengajari kita. Tuhan menjaga kita dari hal-hal yang keliru, menjauhkan kita dari hal-hal yang salah. Lewat apa? Peringatan, hati nurani, peringatan di hati kita. Kita mungkin bertemu dengan orang, kita mungkin mau ditipu orang, tapi hati nurani kita berkata jangan ikut. Kita mungkin mau melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang keliru, hal-hal yang berdosa, hati nurani kita mengingatkan jangan. Itu Tuhan menjaga kita, Roh Kudus menjaga kita. Dari apa? Dari kerugian-kerugian yang tidak perlu, dari kejadian-kejadian yang seharusnya tidak perlu terjadi, ya. Ayat 2 katakan, aku berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau, ya. Tidak ada yang baik selain Tuhan. Kita berharap pada manusia, seringkali kita bisa kecewa. Kita berharap pada satu jabatan, ya, satu koneksi dengan orang, relasi dengan orang, kita bisa kecewa, ya. Yang dulu mungkin kenal baik, sekarang sudah pangkatnya tinggi, jadi tidak kenal, ya. Yang dulu waktu kekurangan seringkali minta tolong, sekarang sudah banyak uang, jadi tidak kenal, ya. Seringkali kecewa kita. Tapi di sini kita melihat tidak ada yang baik selain Tuhan, ya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian di sini betapa penting, ya. Tidak akan saya baca satu persatu, tapi betapa penting kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Di ayat yang ke-11 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa, ya. Berat orang ujian, ya, ujian sekolah misalnya, para pelajar, betapa menyenangkan ketika kita sedang ujian diberitahukan, ya, jawaban yang benar itu apa. Ada guru kemudian membisiki kita, ini jawaban yang benar, ya. Nah, Bapak Ibu, betapa nyaman seperti itu. Terlebih-lebih tentang jalan kehidupan. Seringkali, ya, ada lagu mengatakan, jalan mana yang harus ku pilih, ya. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, ya. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Nah, di situ kita melihat hanya Tuhan yang bisa memberitahukan jalan kehidupan pada kita.
Ya, lewat apa? Kembali lagi lewat hati nurani yang mengajari kita. Dan dikatakan di sini secara spesifik, Mazmur katakan pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Artinya lewat apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Lewat doa, lewat perenungan batin kita. Ya. Maka ketika malam hari tiba, Bapak Ibu, kalau Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, mari berdoa. Mari minta penyertaan Tuhan, mari minta suara Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, menuntun hidup kita. Ya. Kenapa saat malam? Ya, karena di waktu malam orang biasanya tidur, suasana biasanya sepi. Ya, disinilah kita dapat mendengar dengan jelas ya tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik saat kita baca firman, kita bisa fokus, kita bisa tahu Tuhan tuh maunya seperti apa, Tuhan tuh inginnya seperti apa. Maupun juga saat kita mungkin berdoa pribadi, kita bisa mendengar bisikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, bisa jadi ada perasaan tenang, damai sejahtera dan lain-lain. Ya. Mungkin kita mengalami kekhawatiran, mengalami masalah hari itu, atau ada pergumulan yang sangat mengganggu pikiran kita. Tuhan kemudian kembali mengingatkan, menuntun lewat hati nurani kita. Ya, karena dikatakan di ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ini berbicara tentang keselamatan, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Ada sukacita, ada sorak-sorai, ada ketentraman ketika ada satu jaminan keselamatan dalam hidup kita. Ya, dikatakan Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Di zaman Israel waktu itu dikenal dunia orang mati, dunia yang sangat menakutkan. Ya, karena apa? Itulah dunia di mana kematian itu begitu nyata. Ya, orang tidak mau masuk ke sana. Ya, karena berbagai kengerian di dalamnya. Kemudian juga dikatakan orang kudus-Mu, ya tidak Kau biarkan melihat kebinasaan. Kebinasaan itu berbicara tentang satu kematian yang kekal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, karena hanya dalam Kristus Yesus kita mendapat jaminan apa? Kita akan mendapat hidup yang kekal, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ya. Karena di ayat yang ke-5 dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya. Manusia dalam keterbatasannya mungkin bisa memberikan warisan kepada anak-anaknya, uang, harta, tanah, rumah, dan lain-lain. Tapi kita lihat Bapak Ibu, warisan sejati dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya. Jangan hidup kita hanya mikir uang, hanya mikir, wah besok saya mau jadi ini, jadi itu Bapak Ibu. Lalu kemudian kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal ketika kita mati, kita tidak membawa apa-apa. Ya, dalam apa yang sudah kita peroleh dalam hidup ini, kita tidak bisa bawa ke dalam setelah kita mati. Ya, kehidupan yang selanjutnya tidak bisa bawa. Hanya Tuhan sendiri yang dikatakan itu menjadi warisan dan piala kita, bagian warisan kita. Artinya apa? Hanya Dia yang tetap menyertai dan memberikan jaminan ketika kita selesai ya menjalani hidup di dunia ini. Ya. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita mengembangkan satu sikap untuk mendengar hati nurani dengan lebih lagi, untuk mau diajar Tuhan lewat hati nurani kita, baik itu lewat firman yang berbicara, baik itu lewat doa, di mana kita berinteraksi dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, bahkan lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa belajar. Ya, ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan untuk kita sekalian, untuk kita terus hidup ya dalam satu sukacita, kebahagiaan. Karena apa? Ada Tuhan yang menjaga lewat hati nurani kita. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca. Tanamkanlah setiap firman-Mu Tuhan dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah kami Tuhan, terus Tuhan, hidup Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan, terus hidup mau diajar Tuhan melalui hati nurani kami Tuhan, dan biarlah hidup kami terus Tuhan bersuka cita, bersorak-sorai karena ada jaminan keselamatan di dalam-Mu ya Yesus. Memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan, dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan lain-lain Tuhan. Engkau yang berkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang sedang mengalami permasalahan Engkau berikan jalan keluar Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan Engkau yang pertemukan Tuhan dengan pekerjaan yang tepat, yang sedang dalam menanti jodoh Engkau pertemukan dengan pasangan hidup yang tepat Tuhan daripada-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur kami sudah terima firman-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mengampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.